Syiar dakwah Wali Songo di tanah Jawa memang diwarnai dengan berbagai macam kisah karomah yang ajaib dan di luar nalar logika. Hal ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memuliakan mereka untuk memudahkan syiar dakwah para Wali Songo ini dalam mensiarkan agama Islam di tanah Jawa. Salah satu Wali Songo mendirikan sebuah kerajaan di daerah Gresik yang bernama Kerajaan Giri Kedaton. Ia adalah Sunan Giri. Beliau memiliki banyak nama, antara lain yaitu Joko Samudro, Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Raden Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442. Ibunya merupakan seorang putri raja dari kerajaan Blambangan yang bernama Dewi Sekardadu, dan ayahnya adalah seorang waliullah, ulama besar penyebar agama Islam di tanah Jawa yang bernama Syekh Maulana Ishak. Sunan Giri memiliki guru yang juga merupakan seorang ulama besar dan waliullah yang ternama yang bernama Sunan Ampel. Berikut saya rangkum beberapa karomah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Karomah yang pertama, bayi yang terjaga di atas samudra. Dikisahkan ada seorang wali Allah bernama Syekh Maulana Ishak yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Pada suatu hari, Syekh Maulana Ishak mendapat saran dari keponakannya yang bernama Sunan Ampel untuk mensiarkan agama Islam di daerah Blambangan. Pada waktu itu, Raja Kerajaan Blambangan yang bernama Prabu Menak Sembuyu dan rakyatnya belum masuk agama Islam. Namun, kedatangan Syekh Maulana Ishak di daerah Blambangan untuk mensiarkan agama Islam ini tidak serta-merta mendapat perlakuan yang baik, justru malah sebaliknya, mendapat perlakuan yang kurang baik. Syiar dakwahnya ditolak mentah-mentah oleh rakyat Blambangan. Namun, Syekh Maulana Ishak tetap bersabar. Bahkan Prabu Menak Sembuyu mengutus mahapatihnya yang bernama Patih Bayu Senggara dan pasukannya untuk membubarkan pengajian dan mengusir dakwah Islam dari Syekh Maulana Ishak agar segera pergi dari Blambangan. Hal ini membuatnya terpaksa harus menghindar ke daerah pegunungan Dlangu. Seperti halnya kisah Nabi Lut yang berdakwah di negeri Sodom Goromah dan semua orang menolaknya, maka Allah murka dan menurunkan azabnya. Seperti halnya juga dengan kisah Nabi Nuh yang mensiarkan dakwah pada kaum Bani Rasib, namun mereka juga menolaknya, maka membuat Allah murka dan menurunkan azabnya. Seperti itulah yang terjadi pada waktu itu di daerah Blambangan. Karena semua orang di sana menolak dakwah Islam dari Syekh Maulana Ishak, sang waliullah, maka membuat Tuhan semesta alam ini murka dan menurunkan azab kepada mereka berupa penyakit yang aneh dan menular. Kerajaan Blambangan dan seluruh rakyatnya terkena penyakit menular yang tidak bisa diobati. Kendati telah mendatangkan berbagai tabib sakti dari berbagai penjuru, namun ternyata penyakit menular tersebut tetap tidak bisa disembuhkan. Hal ini membuat Prabu Menak Sembuyu menjadi risau, apalagi putrinya yang bernama Dewi Sekardadu juga terkena penyakit aneh tersebut. Mulailah sang Prabu Menak Sembuyu ini teringat dengan Syekh Maulana Ishak yang pernah diusirnya. Maka ia mengutus bawahannya untuk mencari Syekh Maulana Ishak agar segera menghadapnya. Setelah menghadap, kemudian Prabu Menak Sembuyu meminta Syekh Maulana Ishak untuk menyembuhkan sakit sang putri dan untuk menghilangkan bala atau wabah penyakit yang melanda di daerah Blambangan. Syekh Maulana Ishak bersedia membantu sang raja, tetapi beliau memberikan sebuah syarat, yaitu agar Dewi Sekardadu masuk agama Islam apabila nanti sudah sembuh. Kemudian Syekh Maulana Ishak berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izin Allah, ia mampu menyembuhkan Dewi Sekardadu dan mampu menghilangkan wabah penyakit yang melanda daerah Blambangan. Melihat hal tersebut, sang raja merasa sangat senang. Maka Syekh Maulana Ishak akhirnya dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Kemudian Syekh Maulana Ishak diangkat menjadi raja muda di kerajaan Blambangan. Dengan kedudukannya yang sangat strategis dan dengan pengaruhnya yang sangat besar, maka Syekh Maulana Ishak mampu membuat sebagian besar rakyat Blambangan memeluk agama Islam. Hal ini membuat Patih Bayu Senggara dan sebagian besar pembesar istana merasa iri. Namun apa daya, mereka tidak berani menentang titah sang raja. Sampai pada suatu hari, karena dirasa syiar dakwahnya di Blambangan sudah berhasil dan sudah banyak rakyat yang memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishak berniat untuk mengembara dan melanjutkan dakwahnya ke daerah lain. Pada saat itu, istri Syekh Maulana Ishak yang bernama Dewi Sekardadu sedang hamil dan sedang mengandung anak pertamanya.
Kemudian Syekh Maulana Ishaq berpesan kepada istrinya bahwa jika anaknya laki-laki maka diberi nama Raden Paku. Setelah Syekh Maulana Ishaq pergi dari Blambangan, beberapa waktu kemudian kerajaan Blambangan kembali dilanda penyakit yang aneh dan menular. Hal ini dimanfaatkan oleh Patih Bayu Senggara dan beberapa pembesar istana untuk menghasut dan mempengaruhi sang raja bahwa bala atau wabah penyakit yang terjadi di Blambangan itu karena janin yang dikandung oleh Dewi Skardadu inilah penyebabnya, yang dianggap sebagai pembawa sial dan menjadi sebab musabab munculnya wabah penyakit di kerajaan Blambangan tersebut. Kemudian Dewi Skardadu melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Raden Paku. Namun sang Prabu Menak Semboyu yang sudah termakan hasutan dari Patih Bayu Senggara ini kian merasa bimbang. Seperti buah si malakama, ia berada di antara dua pilihan, yaitu memilih sang bayi atau Raden Paku yang merupakan cucunya, atau nasib rakyatnya yang sedang dilanda wabah penyakit. Akhirnya Prabu Menak Semboyu mengambil keputusan yang salah. Dengan sangat terpaksa ia harus merelakan cucunya. Sang bayi ini dimasukkan ke dalam peti kemudian dilepaskan di laut. Hal itu membuat Dewi Skardadu sangat sedih. Siang dan malam ia memikirkan nasib anaknya dan akhirnya ia wafat dalam kesedihan yang sangat mendalam. Allah rupanya berkehendak lain dan masih terus menjaga bayi itu. Sekalipun ia terapung di atas samudera, namun Allah senantiasa menjaganya. Sampai akhirnya ada seorang awak kapal dari Gresik bernama Nyai Gede Pinatih menemukan bayi dalam peti dan ia mengasuhnya sampai besar. Anak itu kemudian diberi nama Joko Samudro. Joko Samudro kemudian belajar ilmu agama Islam di sebuah pesantren di Surabaya yang diasuh oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Pada suatu malam ketika hendak sholat tahajud, seperti biasa Sunan Ampel bergegas mengambil air wudhu di surau. Kemudian beliau menyempatkan diri untuk menengok ke asrama tempat tidur para santri-santrinya. Tiba-tiba Sunan Ampel terkejut karena melihat cahaya yang begitu indah berkilauan yang keluar dari salah seorang santrinya. Karena gelap dan banyak santrinya, maka Sunan Ampel tidak tahu persis siapakah santri yang bercahaya itu. Namun ia juga tidak mau membangunkan santrinya karena malam itu sedang tertidur. Namun karena penasaran, maka diberinya tanda berupa ikatan kecil pada sarung santrinya yang bercahaya tersebut. Besoknya setelah sholat subuh, Sunan Ampel kemudian mengumpulkan semua santrinya dan ia berkata, "Siapa di antara kalian yang ketika bangun tidur di sarungnya ada ikatan kecil?" Tanya Sunan Ampel. "Saya, Kanjeng Sunan," jawab Joko Samudro. Dari jawaban itu Sunan Ampel menyadari bahwa Joko Samudro bukanlah anak biasa karena ia memiliki keistimewaan khusus, yaitu ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada suatu hari Sunan Ampel mengajak Joko Samudro menemui orang yang selama ini dianggap sebagai ibunya, yaitu Nyai Ageng Temate di Gresik. Dengan karomah yang dimiliki oleh Sunan Ampel, maka dengan sekejap mata ia dan Joko Samudro telah sampai di Gresik. Sunan Ampel kemudian menanyakan perihal jati diri Joko Samudro kepada Nyai Ageng Temate, dan setelah diceritakan bahwa ia menemukannya di dalam peti di laut, maka Sunan Ampel semakin yakin bahwa anak itu adalah anak dari pamannya yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Sunan Ampel pernah mendapatkan amanat dari Syekh Maulana Ishaq agar anaknya diberi nama Raden Paku. Setelah itu nama Joko Samudro dirubah menjadi Raden Paku, dan pada suatu saat nanti setelah dewasa akan menjadi waliullah yang bernama Sunan Giri. Karomah yang kedua, mengubah angsa menjadi ular naga. Keistimewaan atau karomah dari Sunan Giri yang lain adalah beliau dapat mengalahkan orang-orang yang dianggap memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi, di mana tak seorang pun yang mampu mengalahkan para jawara tersebut. Kisahnya adalah sebagai berikut. Setelah kurang lebih sekitar 3 tahun Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Gunung Giri. Akhirnya nama Sunan Giri dan pesantrennya menjadi masyhur di Pulau Jawa. Sementara di tempat lain, yaitu di daerah Gunung Lawu, terdapat sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang begawan sakti yang bernama Begawan Minto. Karena merasa tersaingi oleh kemasyhuran Sunan Giri, maka sang jawara itu berangkat menuju pesantren Giri dengan maksud mengajak mengetes ilmu. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, akhirnya Begawan Minto sampai ke tempat Sunan Giri. Sementara pada hari itu Sunan Giri sedang mengajar. Tiba-tiba salah satu muridnya datang menghampiri beliau dengan ekspresi wajah penuh dengan ketakutan. "Ada apa? Kenapa kamu ketakutan?" tanya Sunan Giri kepada santrinya tersebut. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," kata santrinya tersebut seraya mengusap keringat yang membanjiri seluruh wajahnya. "Siapa? Kenapa kau terlihat ketakutan seperti ini?" tanya Sunan Giri. "Kulo tidak kenal Kanjeng Sunan."
Jawab santrinya. Baiklah, kalau begitu suruhlah dia masuk, perintah Sunan Giri. Kemudian santrinya menyuruh tamu tersebut untuk masuk ke pesantren Sunan Giri. Kisanak ini berasal dari mana? Tanya Sunan Giri kepada tamunya. Nama saya Begawan Minto Semeru. Saya berasal dari Gunung Lawu. Saya mendengar kalau guru besar Padepokan Gunung Giri ini adalah seorang yang sakti mandraguna dan berilmu yang sangat tinggi. Mana dia? Saya ingin mengajak dia untuk mengetes ilmu, tantang Begawan Minto. Dia rupanya belum tahu kesaktian saya, ucap sang Begawan Minto dengan tertawa terbahak-bahak. Mencoba kesaktian? Tanya Sunan Giri. Iya, ayo panggil dia, jawab Begawan Minto. Kemudian Sunan Giri berkata, sayalah orang yang Tuan cari. Oh, ternyata kamu rupanya, kata Begawan Minto. Kemudian Sunan Giri bertanya, apa maksud Tuan menantang saya? Tanya Sunan Giri. Tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya ingin tahu seberapa kesaktian yang Tuan miliki, sehingga nama Tuan sangat terkenal seantero Jawa. Dalam pertempuran ini, jika saya kalah, saya bersedia menjadi murid Tuan. Namun, jika Tuan yang kalah, maka saya akan membuat Tuan wafat, kata Begawan Minto. Ketahuilah Kisanak bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa, yang Maha Sakti, dan Maha segala-galanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki Kisanak membuat saya wafat, maka sejuta orang pun tidak mampu melaksanakannya, ucap Kanjeng Sunan Giri dengan tenang. Jadi Tuan mau menerima tantangan saya? Tanya Begawan Minto. Silahkan, jika Kisanak ingin mencoba ilmu ciptaan Allah kepada saya, ujar Sunan Giri. Sebelum pertempuran dimulai, saya ingin mengajak Tuan main tebak-tebakan. Saya akan mengubur binatang di Gunung Pertukangan. Tuan tinggal menebak hewan apa yang saya kubur di sana, kata Begawan Minto. Silahkan, ucap Sunan Giri sambil tersenyum. Kemudian Begawan Minto mengeluarkan kesaktiannya. Dengan kecepatan seperti kilat, Begawan Minto pun segera menciptakan 2 ekor angsa dan menguburnya di Gunung Pertukangan. Kemudian ia kembali lagi mendatangi Sunan Giri dan ia berkata, silahkan Tuan tebak hewan apa yang telah saya kubur, tanya Begawan Minto. Yang Kisanak kubur adalah sepasang ular naga, jawab Sunan Giri. Mendengar jawaban itu, Begawan Minto tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia berkata, jawaban Tuan salah, yang saya kubur adalah 2 ekor angsa. Saya pikir Tuan adalah orang yang sakti mandraguna, ternyata saya salah. Tunggu sebentar, kata Sunan Giri. Apakah Kisanak yakin yang Kisanak kubur itu adalah 2 ekor angsa? Tanya Sunan Giri. Wong jelas-jelas yang saya kubur adalah 2 ekor angsa, bukan ular naga. Tapi kalau Tuan tidak percaya, mari kita sama-sama buktikan. Mari kita lihat ke sana, ucap Begawan Minto. Dengan kecepatan kilat, Begawan Minto dan Sunan Giri pun akhirnya sampai di tempat ia menguburkan hewan itu. Dan setelah dibuka, betapa terkejutnya Begawan Minto karena keluarlah sepasang ular naga. Tidak mungkin, mana mungkin ini terjadi? Jelas-jelas yang saya kubur tadi adalah 2 ekor angsa. Kok yang keluar malah ular naga? Kata Begawan Minto dengan sangat heran. Baiklah, kali ini saya mengaku kalah, tapi awas nanti, ucapnya menghela nafas yang sangat panjang. Berkali-kali Begawan Minto mengeluarkan kesaktiannya, tapi Sunan Giri dapat mengatasinya hingga lelaki sombong itu mengeluarkan jurus andalannya. Begawan Minto pun melepaskan ikat kepalanya dan terbanglah ikat kepala itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun Kanjeng Sunan Giri tidak diam begitu saja. Beliau juga melepaskan sorbannya dan sorban itu mengejar ikat kepala sang Begawan dengan kecepatan yang sangat tinggi pula, hingga akhirnya sorban Sunan Giri menaiki ikat kepala sang Begawan Minto sehingga ikat kepala itu jatuh di bawah kaki pemiliknya. Begawan Minto pun tidak terima dengan kekalahannya. Ia mencoba bertempur ilmu lagi. Ia menciptakan beberapa telur dan disusunnya dari bawah sampai ke atas. Tapi aneh, telur-telur itu tidak jatuh. Melihat hal itu, Sunan Giri langsung mengambil telur-telur itu dari bawah dan disusunnya kembali. Yang lebih aneh lagi, telur-telur itu juga tidak jatuh. Merasa malu, Begawan Minto mengajak Sunan Giri bertanding ilmu silat. Kemudian pertandingan itu pun segera dimulai. Namun ternyata Sunan Giri jauh lebih unggul daripada Begawan Minto dan akhirnya sang Begawan ini mengaku kalah dan tunduk kepada Sunan Giri. Ternyata Sunan Giri tidak hanya pandai tentang ilmu agama Islam atau ilmu fikih saja, namun beliau juga memiliki ilmu silat yang sangat luar biasa dan keistimewaan yang lain berupa karomah. Hal ini memberikan suri toladan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim, hendaknya selain kita memiliki ilmu agama Islam yang baik, kita juga harus memiliki ilmu kanuragan yang baik juga untuk membela agama Islam.